beserta aparat kampung di distrik Windesi. Yang kami hormati para kepala suku di distrik Windesi, yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan di distrik Windesi, serta Bapak Ibu warga masyarakat distrik Windesi yang kami banggakan. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas kasih dan rahmat-Nya kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita semua dapat berada di halaman Puskesmas Windesi pada hari ini, Jumat 16 Desember 2022, dalam rangka kunjungan kerja Bupati Teluk Undama dan Wakil Bupati Teluk Undama tahun 2022. Atas kehadiran kita semua, mari kita berikan tepuk tangan. Izinkan saya untuk membacakan gambaran umum profil distrik Windesi. Distrik Windesi terletak di antara Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Teluk Undama. Luas wilayah pelayanan distrik Windesi, luas wilayah 5.094 km yang terdiri dari 4 suku yang ada di mendiami distrik Windesi. Dengan demikian batas wilayah pemerintahan mencakup 5 kampung, yaitu 2 kampung di dalam wilayah distrik Windesi, yaitu Kampung Mamesa Tengah dan Kampung Windesi. 3 kampungnya di luar ibu kota, yaitu Kampung Yokyus, Kampung Sandei, dan Kampung Sumbokoro. Jumlah pemekaran kampung baru 5 kampung. Kampung Manadiwari, Serari, Riautu, dan Betuar, Jenggerai. Kedua, jumlah penduduk. Sebagai sasaran sekaligus pelaku pembangunan, jumlah penduduk distrik Windesi Kabupaten Teluk Undama berdasarkan hasil pendataan distrik Windesi tahun 2022 mencakup 5 kampung berjumlah 2.689 jiwa. Data dan informasi tentang penduduk sangat penting untuk diketahui agar pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan yang ada. Hal penting yang perlu saya sampaikan di dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sekaligus permohonan maaf kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Saya mewakili masyarakat Windesi menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah daerah dan khususnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang mana beberapa hari sudah melaksanakan normalisasi sungai. Saya mewakili warga masyarakat yang ada menyampaikan banyak-banyak terima kasih karena Bapak berdua masih peduli terhadap kami warga yang ada di distrik Windesi. Yang kedua, saya atas nama masyarakat juga menyampaikan permohonan maaf. Permohonan maaf kepada Bapak dan
OPD-OPD yang terkait mungkin pelayanan Bapak lewat kemarin pekerjaan yang ada. Mungkin ada isu bahwa ada warga saya yang mungkin sempat berkelahi dengan mungkin iya, saya mohon maaf. Iya. Dengan demikian saya melaporkan, dan mungkin bangunan yang belum saya laporkan yang belum terlaksana, yaitu satu jembatan yang sementara kita ada lihat di sebelah kiri kita yang belum selesai. Kedua, rumah bantuan dari Pemda melalui Dinas PUPR, yaitu 7 buah rumah yang sudah dibangun, sudah mencapai 95%. Sudah sebagian besar sudah siap. Mungkin mudah-mudahan Natal mereka bisa masuk di rumah-rumah tersebut. Dan kedua, izin Pak Dandim, bangunan yang sementara kantor dan Ramil Ludesi sementara dibangun. Dengan demikian saya lapor bahwa sementara dikerjakan mungkin 75%. Dan kedua, perlu Bapak Bupati dan Wakil Bupati, pada kesempatan ini saya minta waktu kalau bisa sebentar dari sini bisa tengok lokasi pom bensin mini yang sudah di samping Pak Kapolsek. Kita akan mendengarkan laporan berikut, yaitu pelaksanaan program kegiatan organisasi perangkat daerah pada wilayah distrik Windesi. Akan disampaikan oleh Kepala BP4D. Kepada Bapak, disilakan. Tahun 2022 ini ada banyak hal yang sudah nampak dari beberapa program prioritas Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, termasuk fokus pembangunan sumber daya manusia di bidang kesehatan, ada beberapa sarana prasarana, juga di bidang pendidikan. Setelah sarana prasarana sudah terpenuhi, maka di tahun 2023 itu akan ada fokus penyediaan tenaga kesehatan, baik itu dokter dan nakes lainnya. Kemudian di bidang pendidikan itu ada fokus penyediaan tenaga guru bagi pendidikan di jenjang SD dan SMA. Untuk itu dalam sinkronisasi rencana program beberapa waktu yang lalu sudah terdata dan ada target-target yang harus terpenuhi di tahun 2023, yaitu di Sokokoro, kemudian di Nusa Tengah ada beberapa tahap fasilitas pendidikan, kemudian dengan tenaga guru dan rumah guru. Yang berikut terkait dengan penguatan kapasitas ekonomi, itu akan berfokus pada pengembangan budidaya rumput laut. Ada beberapa kelompok budidaya laut, baik di Sombokoro dan di Luarisa, itu akan dilakukan, termasuk dengan penyediaan sarana jemur dan gudang penampung. Lalu di aspek kelembagaan itu ada studi kelayakan rencana calon ibu kota, ya, rencana ibu kota calon Kabupaten Kuriwamesa. Jadi ada studi terkait dengan nanti
rencana ibu kotanya di mana, sarana prasarananya seperti apa, pengembangannya, model pembangunannya seperti apa, itu tahun depan ada studi kelayakannya. Lalu ada beberapa pembangunan infrastruktur. Yang pertama, lanjutan pembangunan jembatan Papararo yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Distrik. Kemudian penanganan sungai ini saya tidak tahu nama sungainya, jadi sungai Wadiowi. Ya, sungai Wadiowi, dan ada pembangunan ruas jalan baru Windesi, ruas jalan Aiwarwawo, ya, seperti itu. Itu secara umum yang kami rangkum dari data-data yang ada. Selain dari itu ada program penguatan jaminan sosial berupa BLT dan bentuk-bentuk lainnya dari beberapa OPD, termasuk dinas sosial, termasuk Perindakop, dan ada beberapa OPD dalam rangka penguatan jaminan sosial untuk penanganan salah satu isu nasional yang saat ini beberapa daerah harus atau wajib untuk menangani, yaitu stunting dan miskin ekstrim. Jadi mungkin itu gambaran umum untuk distrik Windesi, beberapa program prioritas pemerintah daerah. Kami berharap Bapak Ibu tetap mendukung dalam doa sehingga rencana program ini bisa terlaksana dengan baik. Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati diberi kesehatan, kepala-kepala OPD juga diberi kesehatan untuk terus bekerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Teluk Bondama secara khusus di distrik Windesi. Ya, demikian yang kami laporkan. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Pemberdayaan kepala kampung. Jadi dengan demikian terbentuknya mama kau ini maka dilaksanakan sampai sekarang. Kita di kampung seluruh akhir kali itu 10 ibu itu nanti akan di perwakilan akan diterima oleh Mama Arteci Karbui sebagai perwakilan. Terkait dengan itu ada sarana peningkatan kapasitas untuk penangkapan ikan. Itu khusus untuk tahun ini disiapkan penitipan itu hanya 30 saja. Jadi demikian jangan sampai Bapak Mama dong pergi ke sana sabung rasa lagi. Bilang Bapak Bupati ada siap tiber 30 jadi kamu semua ke sana. Jangan bikin keterangan yang salah. Dan demikian tahun ini di distrik Windesi ini ada beberapa yang mendapat berkat dari Tuhan lewat Bapak Wakil dan Bapak Bupati. Maka dengan senang hati ada 6 penerima, yaitu Bapak Pring Karubui, Bapak El Paris, Bapak Gembala Sausi Mariai, Nikanur Kangkatui, Frans Sausi Mariai, dan Bapak Yepta, yang nanti menerima secara simbolis akan diterima oleh Bapak Yepta. Minta maaf Bapak Yepta Karubui akan diterima secara simbolis oleh Bapak Pring Karubui. Terkait dengan tadi disinggung dari sekretaris DPRD bahwa tahun depan kami akan prioritaskan rumput laut, dan memang tahun depan itu kami prioritaskan untuk rumput laut khusus untuk Windesi dan Roswar. Sebenarnya Piber itu Roswar punya semua, tapi karena faktor Mama dong perlu penting untuk peningkatan kapasitas ikan asin, maka geserlah redaksi sini. Kita plus dulu. Tidak sedikit keluarga, mohon maaf memang ranahnya untuk peningkatan kapasitas untuk Mama. Ada demikian Roswar izin Bapak Bupati Roswar terima 16 unit khusus untuk kampung Yoger, karena orang yang prioritas untuk rumput laut. Dan demikian untuk Windesi diharapkan nanti tahun depan saya prioritaskan untuk kalau boleh mereka juga sebagai pengelola rumput laut baik kampung Windesi maupun kampung Wami Sepinga, dan juga beberapa kampung yang ada di sini. Terkait itu juga kampung Windesi ini sampai sekarang saat ini juga belum ada data nelayan pada kami.
maka diharapkan untuk kalau boleh eksekusi secepat mungkin supaya kita prioritaskan untuk kau itu bisa mama tuh tidak bisa ada atau bapak-bapak yang dimaksud. Itu saya kira dari kami Perikanan. Mohon maaf beberapa hari lalu kami tidak sempat ikut Bapak Bupati disebabkan karena laki-laki perintah kita tidak boleh tidak sempat. Maka saya akhir di sini. Mohon maaf untuk Bapak Bupati kalau tidak hadir dari pertama, kedua sampai terakhir. Ada isu yang tentang perikanan kami siap untuk takis untuk melakukan. Dan perilaku dari pemerintah daerah yaitu bantuan modal usaha bagi keluarga, yaitu khusus untuk orang asli Papua untuk usaha mereka berjumlah sebanyak 13 kepala keluarga. Mungkin sebentar seperti Oke, satu Ferdinand Ayomi dari Kios. Kota distrik mengizin pemerintah daerah akan memberikan bantuan 1 unit motor bentol untuk penanganan sampah. Lalu kemudian saya minta tolong Bapak Distrik untuk mengecek lokasi untuk kita buat tempat pembuangan sampah supaya motor itu digunakan arahnya jelas. Jadi nanti kalau memang sudah ada tempatnya, nanti koordinasi dengan dinas lingkungan hidup untuk kita pinjam untuk sama-sama kita lakukan karena itu Bapak Distrik. Yang berikut tadi kita lihat sungai yang ada di dalam Kota Distrik ini perlu ada penanganan. Nanti tahun ini kami ada bantuan bambu dan buah hitam. Jadi bambu untuk kiri kanan sungai, lalu buah hitam nanti masyarakat bisa tanam di area-area yang juga bisa untuk penghijauan. Tapi nanti tahun ini ada. Di akhir ini nanti saya berkoordinasi dengan Bapak Distrik untuk bibitnya segera diangkut untuk kita. Mungkin dari kami demikian. Terima kasih. Pimpinan OPD serta masyarakat Desi yang saya banggakan. Saya langsung saja dari tim penggerak PKK Kabupaten memberikan uang pembinaan kepada 5 kampung. 5 kampung sebesar 2 juta. Dan 1 kampung. Jadi mungkin sebentar ibu-ibu kepala kampung yang menerima. Dan satu, saya mau kasih tahu bahwa kalau ada kegiatan kayak begini di distrik, mohon bapak-bapak kepala kampung membawa istri supaya kita bisa kenal. Jangan bapak saya sendiri. Jadi perlu begitu ada cara harus kayak bapak bupati yang bawa bupati mau. Pulang dengan pimpinan OPD. Bisa pinjam mama jual lagi itu kan bahaya. Saja ya, saya sampaikan perhatiannya. Penyampaian dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Telukun Dama. Baik Bapak dan Ibu, masih ada satu bantuan dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Telukun Dama berupa beras 10 kg sebanyak 10 sak. Ya, untuk Gereja GPPS Immanuel dan Gereja GKI Van Balen. Baik, untuk semua nama-nama yang tadi telah disebutkan oleh para pimpinan OPD, dipersilakan untuk ke depan dan kita akan menyaksikan bersama penyerahan bantuan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, dan juga Bapak Wakapolres. Mohon dipersiapkan dari OPD terkait. All of the snow in this winterland used to look so pretty, now making me moody. In the deep woods alone with my fields, spend too much time thinking in the
kita persetujuan Bang Muskam lakukan perubahan, jalan kegiatan. Kalau Bapak selama ini tidak memberdayakan Bang Muskam, maka Bapak akan sendiri bingung. Saya mau buat ini seperti apa? Saya takut kesini nanti saya salah, takut tidak. Bang Muskam itu kan DPR-nya kampung ya, begitu Pak DPR. Iya ya. Selama ini difungsikan tidak kepala kampung. Kalau susunan BPK selesai terus ada mereka rapat-rapat pembahasan, ada persetujuan. Hah? Tidak. Kalau memang tidak nanti seperti begitu, harus dilakukan dan dibiasakan. Jangan tinggal di dalam zona nyaman. Harus keluar dari zona nyaman. Jangan bikin barang-barang yang biasa-biasa saja. Harus keluar supaya bisa maju. Kalau mau tinggal di dalam zona nyaman itu nanti tidak maju, karena akan berulang tidak berhasil. Jadi manfaatkan fungsi-fungsi itu semua. Fungsi-fungsi itu digerakkan. Bang Muskam itu digerakkan supaya bisa maju. Ada kebutuhan di mana, itu temanmu, itu partnermu, bicarakan dengan mereka supaya bergerak maju. Kalau tidak, Bapak Don akan tetap berada pada posisi yang biasa-biasa saja. Saya harap kepala kampung yang satu ada tidak ada ya, kepala kampung posisi sampaikan dan masyarakat semua harus seperti itu. Itu yang saya selaku kepala BPD saya sampaikan seperti itu. Dan ke depan kita harus sama-sama jaga dengan tangan. Saya punya anggota BPD lain ada di sini, itu anggota saya. Melalui informasi di sana mereka sampaikan kepada saya. Satu, bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, sekaligus Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Kundama. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mari kita dengarkan secara saksama sambutan Bupati Teluk Kundama. Kepada Bapak, disilakan. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Bapak Kapolres, Dandim, Komnas 11 peradabannya yang saya hormati, Pemda 1 dan seluruh pimpinan OPD Kabupaten Teluk Kundama yang saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ibu Ketua GW Kabupaten, Tim Penggerak PKK Distrik dan Kampung yang saya hormati, Kepala Puskesmas, Midesi, kami hormati para kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, ketua LMA ya, ini masih ketua LMA ya, ketua LMA distrik ya. Saya hormati Bapak Ibu sekalian hadirin, serta undangan sekalian yang kami hormati. Pertama, ya sekarang waktu sudah siang, kami harus tiba di Wasior sebelum jam 5, karena sore jam 6 ada acara lagi. Ini dari pagi sampai pagi lagi non-stop. Tadi tensi saya bilang tensi rendah ya suster ya, tensi 100/70 ya, sudah ya, sangat rendah sekali. Kita istirahat ya, sebentar minum susu dulu baru berangkat. Iya, jadi memang tugas pemerintah untuk melakukan pembinaan, ya pembangunan, pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat secara umum dengan berbagai bentuk kegiatan. Salah satunya adalah melalui kunjungan kerja ini kita bisa duduk sama-sama, saling diskusi dan
bisa meninggalkan hal yang disampaikan oleh masyarakat ya. Itu hal yang biasa dan banyak model ya, model pendekatan, banyak pendekatan yang bisa kita lakukan. Kali ini lewat konfer dan sekaligus semalam kami langsung Natal Pemda bersama-sama TNI Polri di Kiwaria, masyarakat di sana. Saya langsung merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Distrik. Ya, pertama untuk normalisasi sungai yang tadi disampaikan Bapak Distrik, tapi juga disampaikan juga oleh Bapak PLTA 1, tapi juga sekaligus sebagai Kalak BPBD, Pak Kepala Kampung datang ke rumah dengan Bapak Dewan. Ya, kita diskusi tentang penanganan sungai. Tapi saya langsung tanya begini, bisakah kita pikir tempat baru di belakang kantor bank situ ke belakang? Kan rata tahu sampai ke Anandibari. Karena ini sudah berulang terus ini. Harus kita mulai pikir baru. Di Wondama sudah mulai lakukan studi tahun depan di Nanimori ke Radusner. Karena kita tidak harus kurangi beban kepadatan penduduk di Masior sampai ke Rasia Isei. Jadi tahun depan kita sudah studi pengembangan titik tumbuh kawasan baru dari Nanimori ke Radusner. Dengan mempelajari kondisi ini saya tidak bicara hal yang panjang-panjang, yang salah untuk respon apa yang disampaikan oleh Bapak Distrik ya. Kemarin Bapak Kampung datang, saya bilang bisa kita pikir ya kawasan baru yang aman ya. Tapi nanti itulah kosturi, tidak bisa tiba-tiba kita buka sebarang nanti jangan sampai banjir lagi, yang lebih parah lagi ya. Pak Bapak dan nanti catat. Saya lakukan studi, ini sudah berulang. 1 tahun ini sudah 2 kali kalau tidak salah ya. 2 atau 3 kali di Desi. Terutama kali yang dari atas ini apa? Masa Sopi ya? Masa Sopi. Itu sudah berulang kali ya. Tapi jangan bilang Wariobi tidak bahaya, Wariobi bahaya juga itu. Karena titik pertemuan dari yang dari atas turun ketemu di Masa Sopi, di situ ada fasilitas bank, itu penting harus dilindungi. Itu, dan untuk pekerjaan ini dengan Bapak Kalak kami sudah berapa kali ketemu orang BNPB pusat, baik Direktur Reprekonnya Pak Kalak ya. Kemudian Pak Kalak sendiri bertemu dengan DPR RI Komisi 4 di Sorong dengan direkturnya. Mereka rencana nanti akan verifikasi lapangan ya. Januari verifikasi lapangan, jadi nanti mereka turun ke Pisau. Kita berdoa supaya bisa cepat. Saya pikir nanti turun tahun ini, tapi ternyata tidak. Mereka turun verifikasi lapangan dulu, lihat sungainya betul dan tidak, lain-lain segala macam. Uang negara ini diawasi ketat jadi. Itu mudah-mudahan bisa segera mereka turun supaya ada turun dan area prekornya untuk pekerjaan ini. Karena ini sudah besar, sangat besar ya. Anggarannya mendekati 45 miliar kalau tidak salah ya Pak Kalak. Perkiraannya itu untuk penanganan 3 sungai. Wariowi, Masa Sopi dengan ya Wamesa ini. Itu kemudian jembatan Papararo, di perubahan kita ada anggarkan untuk pengadaan rangka baja ya. Sudah ada kesini katanya. Rangka baja jembatan sudah ke belum? Belum ada. Oh ya. Di perubahan kita sudah ada anggarkan dana untuk rangka bajanya. Mudah-mudahan, saya belum cek apa tahun depan sudah masuk ke tidak untuk pekerjaan. Iya. Masuk ke tidak ya? Ada masuk ya? Iya. Baik, terima kasih. Kemudian saya minta Pak Distrik pantau 7 rumah ini harus kado Natal untuk masyarakat yang dapat. 7 rumah mudah-mudahan bisa selesai supaya mereka bisa tinggal ya. Nanti sebentar selesai ini kita cepat dari SPBU ini. Memang saya dengan Pak Wakil punya satu pertimbangan dan kebijakan adalah kami berharap SPBU ini ada di tiap distrik paling kurang ada di setiap distrik, dan syukur kepada Tuhan karena Windesi lebih dulu ada SPBU.
Saya punya pandangan begini. Saya tidak mau tahu itu siapa yang mengurus. Yang penting barang ada di distrik untuk masyarakat. Mau siapa-siapa tidak jadi persoalan bagi kami. Yang penting itu tersedia. Karena ini sesuatu yang vital bagi masyarakat. Jadi kami sudah komunikasi, nanti sebentar juga Pak Desi kita lihat sebentar baru kita lanjutkan ya. Itu hal yang mari kita bersyukur kepada Tuhan karena ini kebutuhan mudah-mudahan bisa berkembang lagi ya. Tahun depan mudah-mudahan di yang selatan mungkin tahun depannya setelah rekonstruksi ini ya fungsi kawasannya. Tapi yang sebelah utara katanya dalam batas aman jadi tahun depan juga sudah dibangun di Santuai kalau tidak salah atau sudah siap bangun tahun depan kalau tidak ada hambatan. Satu yang lain Kominfo ada bola-bola ini kasih bagaimana kan? Belum bagus di sini di dalam kota sampai di pelabuhan kemarin saya sampai jam 5 pas Kadinela kita akhirnya mau pikir-pikir apa sudah duduk menyanyi saja. Menyanyi di pelabuhan sampai turun ke bawah menyanyi dalam speedboat karena tidak bisa kirim berita apa segala macam. Coba dipikirkan caranya bagaimana supaya ada. Ya harusnya. Karena ini SMA sudah ada ya. Itu ya Bank Papua terima kasih ya sudah peningkatan status. Kita bersyukur ya Bank Papua sudah dari kantor kas sudah jadi kantor cabang pembantu. Menurut penyampaian Bapak Kepala Bank tahun depan sudah pasang ATM. Mari tepuk tangan untuk Bank Papua. Jadi memang saya tanya Pak Kepala Bank itu kasus malam itu Pak sampai kita sampai jam 2 malam ya berlabuh saja begitu-begitu ya, untung ada siapa Ibu Haji dengan siapa ini mantan BKD Eti bisa bawa teh dan pisang goreng kami makan-makan di sana sambil duduk tunggu-tunggu jemputan dari Polair ya jemput kami tapi bola-bola tidak tunggu sampai tutup mata buka mata bola-bola masih putar terus ya jadi ada banyak hal yang kita pikirkan tentang untuk dimensi tapi saya lebih cenderung barang pasti dulu baru disampaikan ya. Saya mau bicara barang yang tidak pasti. Cuma tadi saya beberapa catatan dari BP4D ya tenaga kesehatan dan lain pendidikan kemudian perikanan pengembangan rumput laut kemudian studi calon ibu kota Kabupaten Kurwa Mesa. Ini belajar dari pengalaman. Dulu Bondama jadi kabupaten 0. Betul-betul 0. Ya. Waktu jadi kabupaten hanya kita mau undang-undang saja. Tapi apa yang mau dibuat di Bondama dari kabupaten induk tidak. Tidak ada sama sekali. Padahal undang-undang mengatur bahwa mestinya paling kurang sampai kepada dana. Kita cuma dapat dana 6 miliar saja. Untung ada utus jadi dapat 6 miliar lagi jadi 2003 Undama Kabupaten Undama APBD 12 miliar saja. Tapi kita bisa bikin dermaga dalam 2 tahun jadi. Dan tanggal 30 November 2006 kami bangun 2006 kapal putih masuk di Wasior. Itu atas perintah dari Bapak Torei. Oleh karena itu saya belajar dari itu. Saya sampaikan kepada Bapeda. Ini hanya moratorium saja yang masih, tapi dinamika politik di Indonesia ini sedang berjalan. Bukan tidak mungkin moratorium DOB Kabupaten akan bertahan terus. Satu waktu pasti akan dicabut. Dulu moratorium penerimaan pegawai kan dibuat, tidak ada penerimaan pegawai hampir sekitar 10 tahun lebih. Baru terakhir dibuka. Nah ini juga jadi alasan untuk kami daerah pada semua bupati bicara kepada Menteri Penertiban dan dan aparatur negara dan kepala BKN bahwa
bukan salah daerah juga, siap suruh kami bikin moratorium terlalu lama. Jadi honor-honor ada yang juga tertunda terlalu lama juga, bukan karena kesalahan daerah saja, tapi karena moratorium, sehingga penerimaan pegawai tertunda terlalu lama. Itu ada nanti terima tahun ini ada, ditunda tahun depan ya Pak Kepala Badan ya, rencana tahun ini tapi terjadi. Dan oleh karena itu kami tidak tunggu moratorium dicabut, kita tetap mulai bekerja. Jadi Bapeda tahun depan mulai lakukan studi, saya biasa menyebutnya itu kita siapkan blueprint Kabupaten Purwa Mesa. Artinya kita merencanakan penataan kawasan ini, kira-kira perkantoran di mana, kawasan ekonomi ada di mana, kawasan mana nanti jalan dari mana, semua diatur di situ. Jadi ibarat orang tua mau kasih kawin anaknya, dia sudah siap mas kawin. Begitu anak mau kawin ini, aku bawa barang ini, pakai sudah. Itu yang akan dikerjakan tahun depan. Jadi bersamaan dengan perencanaan, ya dengan, ya ayo Bapak ya, iya, iya. Nah. Jadi itu hal yang bersama Wakil Bupati kami pikir. Walaupun kecil ya, di masa pemerintahan yang cuma 3 tahun ini, kami sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang baik, positif bagi rakyat, walaupun kecil. Kalau Tuhan beri kepercayaan, nanti kita lakukan hal yang lain-lain lagi. Kami sudah hanya ukur kemampuan kami dari 3 tahun ini saja. Tapi kalau Tuhan kasih waktu 5 tahun, maka kami juga akan lakukan hal yang bisa 5 tahun. Itu yang saya perlu tambahkan selain pembangunan jalan yang baru tadi, stunting, kemiskinan ekstrim, nanti Bapak Wakil yang akan bicara. Rumput laut ini serius ya Pak Kadin Perikanan ya, karena ini yang sudah saya laporkan ke Bapak Gubernur, sudah pernah kita ekspor tapi terus terhenti. Sekarang untuk stunting, stunting ya, kemiskinan ekstrim, pendapatan masyarakat harus ada. Nanti Pak Wakil akan jelaskan, kita kelola potensi yang ada. Ya salah satunya adalah rumput laut ya, selain perikanan yang mau dikembangkan, tapi kita usahakan supaya perikanan tangkap kita kurangi, sebenarnya kita perikanan budidaya yang harus kembangkan ya. Lama-lama ikan habis kalau kita tangkap terus. Itu mungkin dari saya tidak bisa terlalu panjang, waktu jalan terus. Dari Dinsos, ada BLT, Perindakop, DLAP, dan lain-lain. Yang terakhir dari saya ada rasa bangga dan haru. Hari ini kita ada di tempat yang sangat bagus sekali. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, kita bersyukur karena salah satu puskesmas yang terbaik ada di distrik Desi. Mudah-mudahan tahun depan puskesmas pertama berdiri di Nikuar. Rumah sakit pertama. Rumah sakit pertama di Nikuar, karena itu sudah pembahasan sudah final ya. Sudah final. Jadi secara pelan-pelan kita mulai menata, mempersiapkan ini. Pada tadi saya bilang, orang tua mau kasih kawin, dia mau anak, dia harus siap mas kawin. Jadi Bapak Wakil Tuna mulai pelan-pelan siap mas kawin. Ya, tidak tunggu moratorium dicabut. Saya yakin pasti, karena dinamika politik di Indonesia sekarang sudah berkembang nih. Sudah terbentuk 7 provinsi ya. Sudah jadi 7 provinsi ya. 5 provinsi, 5 provinsi. Dan kemarin kami bertemu di Kaimana bersama dengan Bapak Wakil Presiden. Itu 4 bupati, tapi Bupati Bintu tidak ada, jadi cuma 3 bupati, Kaimana, Fakfak, dan Wondama. Berhadapan dengan Bapak Presiden, Wakil Presiden, kita bicara begini. Masing-masing bupati lapor, Kaimana lapor, dia akan bentuk 3 kabupaten. Bintuni, Fakfak 2 kabupaten, Wondama 1 kabupaten. Respon dari Bapak Wakil Presiden adalah beliau menyampaikan begini, saya ulang dulu kata-kata. Hari ini saya perintahkan kementerian, lembaga untuk mulai mempersiapkan semuanya.
Jadi ya ada perahu besar yang nanti tarik perahu kecil. Dapat contoh begitu ya. Ada perahu besar yang kita mau bikin untuk tarik perahu kecil. Mari doakan supaya perahu besar ini jadi, supaya dia tarik perahu kecil ini jadi. Semua tahu? Ya. Jadi itu hal yang kita harus lakukan untuk kita. Bapak Presiden, Wakil Presiden tanya tentang kenapa kamu mau sendiri. Kami satu keluarga besar suku Kuri Wamesa. Jadi kami mau sendiri. Kan satu wilayah adat toh. Ada dalam wilayah adat. Pembentukan provinsi semua berdasarkan wilayah adat. Jadi itu yang kita pakai sebagai dasar pertimbangan. Kami dua hanya manusia yang punya keterbatasan, hanya Tuhan yang lebih besar yang bisa berikan kemampuan. Mari dukung dengan doa supaya kita bisa lakukan semuanya. Saya kembali lagi bersyukur kepada Tuhan karena Puskesmas ini sangat baik, sangat bagus. Kita ada di sini menjadi pusat pelayanan. Tolong masyarakat, Bapak Kampung, Bapak Distrik dijaga baik supaya menjadi contoh untuk pelayanan kepada masyarakat. Kemudian tadi ada penyampaian dari Bapak Ibu Suster, sudah perawat kami sudah catat kekurangan. Pak Sek, kalau bisa iya Bapak berdua ya, tolong diperhatikan yang bisa kita penuhi sesuai dengan kemampuan kita penuhi. Di belakang juga Pak Sek Bapeda kalau bisa kapan ada waktu datang ke sini foto drone dari atas supaya coba bikin dana pengembangan di belakang. Di depan bagus, jadi di belakang juga kasih bagus. Dana pengembangan di belakang supaya pengelola bukan diatur. Ya walaupun dana kita memang seret-seret, tapi saya yakin nanti Tuhan akan buka jalan. Kemudian saya sudah minta masukan anggaran, mudah-mudahan tim anggaran tidak ganggu-ganggu untuk Ade Yaruk Korbui. Saya sudah minta dimasukkan anggaran 350 juta untuk backup Ade punya kegiatan batik. Nanti kami cek ya. Mereka sekarang ada berangkat untuk anggaran, mudah-mudahan tidak berubah. Itu karena kami mau tetapkan penggunaan batik Wondama khusus untuk jadi seragam pegawai negeri sipil, karena tiap dinas tentukan dia batik sendiri. Jadi hari Kamis itu kita lihat warna-warna. Kemudian sudah perintah Bapak Presiden untuk cinta produk daerah dalam negeri ya, termasuk produk daerah. Jadi ya di Wondama ini hanya 2. Banyak bisa mengukir, tapi yang sudah mulai membatik itu Bapak mantan Sekwan, Bapak Billy Pusawi, mantan camat di sini juga toh. Dan Bapak dengan Ade Yaruk yang punya keahlian. Kemarin dalam perencanaan anggaran saya minta kepada tim anggaran tolong anggarkan dana kalau tidak salah 300 atau 350 atau berapa saya sudah lupa, untuk ya bantu Ade untuk paling kurang peralatan dan pelatihan kalau tidak salah ya, supaya nanti bisa ya tuh juga ada pakai batik gitu. Karena saya lihat kita punya batik di Wondama beda dengan batik di tempat lain. Kita punya batik di Wondama punya nilai, karena orang Wondama mengukir itu bukan mengukir sembarang. Ukiran itu yang diturunkan dalam batik. Setiap putaran, setiap gambar punya nilai, punya arti. Makanya saya kalau pakai batik tidak bisa sembarang. Ya, maaf kalau saya lihat gitu ada batik, ada gambar Honai. Ini saya bukan orang di gunung. Kalau Tifa dan Cendrawasih oke saya beli, karena itu umum untuk semua toh. Tapi kalau sudah ada gambar Honai, itu dong di atas. Itu di pantai tidak ada Honai. Nanti ada dong bisa kembangkan ya. Berdoa supaya Tuhan berkat ya. Sekali lagi para Bapak Kepala Puskesmas dan semua perawat sudah jadi catatan Pak Sek, coba kita ya ini supaya bisa jalan baik pelayanan di sini. Sepakat ya kita kembangkan Puskesmas ini jadi puskesmas perawatan ya, perawatan. Ya, saya sebenarnya ingin sekali di belakang kasus, kalau depan bagus, di belakang juga harus bagus. Puskesmas Madya sudah terakreditasi.
Ya, makasih ya. Baik, dari saya cukup begitu dulu karena nanti saya terus nanti selamat dari bawah teman-teman. Makasih ya. Baik, Bapak yang saya hormati, Bapak Enim, Bapak Rais, Bapak Ibu, Kepala PD dan Ibu KPK dan PTGW, Kepala Distrik dan para kepala kampung, Bapak Ibu sekalian warga masyarakat Kampung Bomesa dan Kampung Bindesi. Shalom. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya tidak banyak bicara, saya ingin memberitahukan saja kepada keluarga besar di Bindesi bahwa nanti pada minggu ketiga bulan Januari itu ada musyawarah besar keluarga besar Wamesa. Kenapa saya bilang keluarga Wamesa? Nanti dalam musyawarah itu kita akan bicarakan tentang sebutan Kuri Wamesa ini. Karena saya mendapat kritik dari orang-orang Kuri tentang pembentukan Kabupaten Kuri Wamesa yang sedang kita perjuangkan. Mereka katakan bahwa kalau kami dari distrik Kuri atau dari daerah Kuri masuk ke orang boleh, baru bisa pakai nama Kuri Wamesa. Tapi kalau kamu di jenis sendiri berarti jangan pakai Kuri Wamesa, pakai Wamesa saja. Nah ini nanti kita bicarakan dalam MUBES yang kita rencanakan pada tadinya rencana tanggal 12 Januari, tapi tanggal itu mungkin saya ada di luar, sehingga mungkin kita tunggu 1 minggu lagi. Oke, tanggal 19. Jadi kemarin sepakat Natal Kuri Wamesa kita jadikan Natal Wamesa, bukan Kuri Wamesa lagi. Nanti kita bicarakan masalah ini di MUBES nanti supaya kita satu kata. Kenapa harus Wamesa? Dulu sebelum Bintun jadi kabupaten, sebelum Undama jadi kabupaten, sebelum Malasiki jadi kabupaten, PKV jadi kabupaten, kita semuanya satu kabupaten, yaitu Manokwari. Dan Manokwari waktu itu dikuasai oleh orang Wamesa, bukan orang Alfa. Orang Alfa baru saja. Itu dimulai ditandai dengan bupati pertama sampai ketiga itu orang Wamesa semuanya jadi bupati. Dan semua simbol-simbol atau moto dari Kabupaten Manokwari itu menggunakan bahasa Wamesa. Tapi karena perkembangan, ya orang Alfa harus maju, orang Bolero juga harus maju mereka. Akhirnya sekarang mereka memimpin sehingga orang Undama dan Bintun ini membentuk kabupaten sendiri dan berpisah dari kabupaten induknya. Dan lalu kemudian kita lagi membuat kabupaten baru dengan nama Kuri Wamesa. Tetapi nama ini nama yang besar. Kuri Wamesa ini mencakup 3 distrik, bahkan 4 distrik, yaitu Wasio, Undama, Bintuni, Mana, dan sebagian Fapar. Jadi makanya orang kalau protes, bah, kenapa kamu kasih nama kabupaten itu Kabupaten Kuri Wamesa? Terlalu luas. Apa kasih nama Wamesa saja? Kalau Kuri Wamesa itu nama provinsi boleh. Ada yang bilang begitu. Makanya kemarin provinsi Bomberai ya, yang disusun dulu itu rencana buat dikasih nama provinsi Kuri Wamesa. Tapi karena orang Papua mau pakai nama Bomberai, ya, sehingga tapi tadi Bapak sampaikan bahwa supaya ada nama Papua yang dalam, seperti yang lain Papua Tengah, Papua Utara, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. Jadi kalau ini jadi nanti namanya Papua Barat Tengah. Sudah jadi Papua Barat Tengah lagi. Papua Barat punya tengah itu di antara Bindesi, Bintuni dan Mana. Jadi itu informasi untuk kita semua. Nanti pada minggu ketiga bulan Januari kita akan MUBES
lalu kita luruskan semua yang selama ini mungkin keliru, sehingga kita menggunakan satu nama yang sudah terkenal dari dulu sebagai nama suku kita. Dalam proses itu untuk kita membentuk satu forum untuk mewadahi keluarga besar Wamesa yang ada di Undama, terutama di Osio, yaitu Ikatan Keluarga Besar Wamesa. Karena kemarin kalau pakai Kur Wamesa ada mau tambah lagi Kur Wamesa terus Rosuar baru gitu orang. Akhirnya ada yang bilang kalau begitu Kur Wamesa Rosuar terlalu panjang. Padahal Rosuar itu Wamesa. Saya masih ingat dulu Pak Ujang Bapak ini itu mereka punya satu grup namanya grup Asiana. Itu Pak Guru Indonesia, Pak Ujang Bapak yang jadi pimpinan grup itu. Pak Ujang Bapak pegang tiap panjang begini pakai menarik, iya. Pak Ujang Bapak kan sama tinggi dengan Pak Ujang ini. Tapi tiap lebih panjang dari beliau. Beliau kuat pegang itu. Itu Asiana Group orang Wamesa punya. Jadi orang Rosuar itu bukan orang lain, baik itu Wamesa. Sampai dengan Ambumi juga Wamesa. Tapi ya nanti besok aku masuk gabung kita orang kan tetap bersama kita. Iya. Sekitar intermezzo dan ibu sekalian, terakhir saya bicara mengenai kemiskinan dan stunting. Kemiskinan ini, kita mungkin dengar-dengar tuh, kemiskinan itu apa? Kemiskinan itu teori yang mengatakan bahwa suatu kondisi atau suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan makanan, kebutuhan untuk pakaian, beli pakaian, kebutuhan untuk memiliki rumah yang bagus, kebutuhan untuk bisa berobat dan bisa bayar. Hanya kemampuan untuk dia membayar obat tidak bisa. Kebutuhan untuk pendidikan, menyekolahkan anaknya juga tidak mampu bayar anak ke sekolah. Itu yang dikatakan orang yang miskin. Nah, kita di Undama termasuk dalam satu kabupaten yang dibilang kabupaten miskin. Bapak senang dengar kata ini kan? Atau bilang kabupaten Undama ini kabupaten miskin. Pasti tidak suka tuh. Ya, kalau kita tidak suka dengan kata itu, maka apa yang harus kita buat? Kita harus bekerja, kerja dan kerja. Kita tidak boleh tunggu-tunggu bantuan pemerintah, tapi kita harus bekerja mandiri supaya kita bisa mendapat penghasilan, kita mendapat pendapatan, dan keluarga bisa mampu untuk belanja apa yang tadi saya sebut, pakaian, makanan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Itu bagaimana caranya? Saya ingat dulu, kepala kampung dulu di zaman sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 79, itu kepala kampung dulu itu mereka tidak digaji, hanya dikasih baju dinas itu sudah dia semangat. Dia berdiri berita di jalan itu tidak ada masyarakat melawan, semua turun tangan. Tapi sekarang kepala kampung ini sudah digaji, pegang anggaran desa, tapi tidak berani berita rakyat untuk kerja. Dan rakyat tidak dengar orang. Itu kenapa? Coba kita pikir ada perubahan paradigma antara dulu dan sekarang itu. Karena pengaruhan yang bikin sampai itu dalam tubuh pikiran itu ada uang buat kerja, kalau ada kamu kerja. Ada yang membuat sampai sifat gotong royong yang dulu orang tua miliki itu sudah mulai hilang. Betul kan? Betul. Dulu satu orang membangun rumah Johnson saja. Kepala kampung berdiri kasih pengumuman. Katu pendapatan dari masalah ini nih. Semua kumpul dari ujung ke ujung. Dengan parang, kapak, ada yang masuk ke dalam kayu, yang lain kasih berdiri rumah. Sekarang tak ada. Kepala kamu mungkin kasih rumah tapi enak. Oh kerja sudah kasih uang boleh. Nah sifat ini jangan sampai terulang terus. Nanti kentar main.
mungkin itu saja. Sekarang untuk mengingatkan kita semua bahwa gotong royong itu penting. Jangan bilang beli gula dulu waktu minum baru kerja. Sebenarnya sih saya kok susah. Sehingga kampung ini bisa bagus, bisa bersih. Tadi Pak Karl bilang kalau bencana ada, gotong royong turun. Kemarin saya turun, saya lihat ada yang baju sekena panjang itu taruh jemur di luar supaya orang lihat. Harusnya tidak boleh begitu. Langsung bersihkan. Rumah itu ada pari, ada becek yang masuk, sudah bersihkan sendiri. Kita harus menolong diri sendiri sebelum orang lain menolong kita. Ya. Kali-kali yang kau memang tersuat dan sampah, mari kepada kamu kasih bangun masyarakat kerja kasih bersih. Supaya kalau banjir air lalu terus yang meluap dan seperti kemarin di belakang rumahnya Pak Deno Kadir ke siapa? Raja. Itu kan apa namanya? Talut yang lama itu patah. Jadi air masuk di situ. Nah, kalau sekarang sudah normalisasi, mudah-mudahan besok bisa ditaruh supaya jangan air masuk lagi, air bisa balik terus sampai di pantai. Dan itu perlu kita partisipasi untuk jaga kali itu aliran kali supaya bersih terus. Dan pada pokoknya itu menjadi itu biarkan saja, harus dibersihkan. Barangkali demikian, Bapak Ibu sekalian. Oh, stunting belum. Mana ibu? Mana senyumnya? Ada. Ya. Ini loh. Ibu penentu anak itu sehat atau tidak. Stunting itu adalah suatu kondisi di mana bayi yang lahir atau balita itu mengalami suatu pertumbuhan yang tidak wajar. Artinya pertumbuhan dia itu tidak sesuai dengan umurnya. Dia umurnya mungkin sudah 3 tahun, tapi dia kayak baru 1,5 tahun, baru belajar jalan lah. Karena kurang gizi, sehingga pertumbuhannya lambat, badannya mungkin kurus dan sebagainya. Sehingga perlu diberikan makanan yang bergizi. Dan makanan yang bergizi untuk anak-anak itu dimulai sejak anak itu ada kandungan. 1000 hari kehidupan pertama manusia. Sejak ibu itu mulai hamil, bapak-bapak harus memberikan makanan yang bergizi kepada ibu-ibu. Cari sayur yang bagus, daging yang baik, daging sapi, daging rusak, daging baru, kasih mau makan. Tidak jual ikan yang baik untuk mau makan. Supaya mama bisa mengandung anak yang sehat dan lahir menjadi anak yang cerdas di kemudian hari. Tetapi kalau misalnya ibu bisa pesan kalau bapak ibu lagi hamil misalnya, atau mungkin sedang produksi, bilang bapak cari ikan cari makanan yang bergizi daging kan? Bapak malas ya, mau saya kasih. Tapi kalau mama tidak kasih, bapak marah, ada kondisi. KDRT toh? Ya itu saya kira tambahan untuk kita. Tapi itu punya makna yang luas untuk ibu dan kita semua. Kita harus menciptakan generasi emas pertama pada 20 tahun yang akan datang. Anak-anak yang kita lahirkan sekarang harus menjadi anak-anak yang cerdas sehingga mereka bisa bangun pertama. Kita yang sudah tua-tua ini. Setuju ya? Setuju. Baik, kalau begitu saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Shalom.